Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan refleksi akhir tahun secara ringkas. Refleksi yang pertama, sesuai undang-undang, kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Ini tidak bisa dipungkiri, kalau saya dulu pernah mempunyai kekuasaan tertinggi, tapi kali ini yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Presiden Petro. Maaf bila kadang-kadang sampai saat ini pun saya masih suka memiliki perasaan itu, yaitu perasaan memiliki kekuasaan yang tertinggi. Saya jadi ingat nostalgia masa lalu di mana saya bisa seenaknya dulu menaikkan dan menurunkan Semar, juga menaikkan Limbuk untuk menggantikan Semar. Perjuangan saya yang paling berat adalah ketika saya menaikkan Limbuk, karena Limbuk waktu itu sedang gemuk-gemuknya, sehingga saya pun tidak bisa menurunkannya karena terlalu berat buat saya. Kedua, masih menurut undang-undang, presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk dan mereshuffle kabinet. Itu menjadi hak prerogatif presiden. Bahkan saya yang dulu memiliki kekuasaan tertinggi pun tidak mempunyai hak prerogatif mereshuffle kabinet. Ini yang kadang-kadang menjadikan saya iri kepada Presiden Petro. Gunakanlah hak prerogatif Anda untuk memilih putra-putri terbaik negeri ini untuk menjadi menteri. Kalau Bapak Petro berkenan dan membutuhkan putra-putri terbaik, insya Allah saya ada stoknya. Anak saya cukup untuk itu. Yang ketiga, sungguh luar biasa kekuasaan presiden. Namun demikian, ada juga beberapa hal yang harus minta izin kepada DPR. Tapi sayangnya, kualitas DPR kita, juga DPD dan MPR, sangat memprihatinkan. Nampaknya ada masalah besar dengan DPR kita, juga DPD dan MPR. Mungkin termasuk anak-anak saya. Sebagian besar dari mereka sudah menjadi yes man dan yes woman-nya presiden. Mengapa demikian? Saya sendiri kurang paham. Tapi nampaknya karena pendidikan mereka tidak seperti saya yang profesor. Juga pengalaman mereka yang masih anak bawang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Mereka nampaknya juga kurang memadai dalam hal ilmu-ilmu intrik dan licik, seperti yang selama ini saya kembangkan. Maklum, karena mereka masih sangat hijau dan lugu. Padahal dalam politik itu tanpa intrik dan tanpa licik seperti sayur tanpa garam. Saya tahu persis dan sudah berpengalaman soal itu. Refleksi yang keempat, karena DPR, DPD, dan MPR sudah ndelosor di hadapan presiden, tidak bisa mengkritik eksekutif, tidak bisa mengontrol presiden, maka apapun yang diinginkan oleh presiden dan kabinetnya tidak bisa dibendung lagi. Seperti bendungan saja ya, tidak bisa dibendung. Akibatnya demokrasi kita menjadi malas. Malas mendengar ocehan simbah tua seperti saya ini. Hal itu diperparah dengan media massa mainstream yang bisa dengan sendirinya
mengontrol diri sendiri. Kecuali media tempe yang memang dari dulu bermental tempe. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya mengakhiri refleksi akhir tahun ini dengan mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita masih saja melanjutkan kepura-puraan dalam berpolitik? Apakah kita tidak bisa mengakhiri kepura-puraan ini? Semisal dalam hal pembagian sertifikat tanah untuk rakyat, itu nampaknya elok ya, bagus. Sayangnya keluarga kami tidak mendapatkannya. Yang adil dong Pak Presiden Petro. Kan saya ini Profesor Sengkuni, Bapak Penasehat Bangsa, yang nyinyirnya tidak perlu diragukan lagi. Semoga catatan akhir tahun ini menjadi komedi pendidikan politik yang bermanfaat. Selamat tahun baru. Kita songsong tahun baru ini dengan nyinyiran yang baru lagi.